Coba kita buka sama-sama terlebih dahulu Roma pasal yang ke-12. Roma pasal ke-12 ayat yang kedua. Yang sudah menemukan boleh katakan puji Tuhan. Belum. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Yang sudah menemukan boleh katakan amin. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah, katakan berubahlah. Oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tahukah bahwa hasil dari pikiran yang diperbaharui itu adalah sebuah perubahan yang akan membuktikan bahwa Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Hasil dari pikiran yang diubahkan itu akan membuat kita ini tahu gitu ya, bahwa ada janji-janji Allah yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi kita bisa melihat bahwa sikap kita itu menentukan kinerja. Ketika sikap kita itu diperbaharui, maka akan ada sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas berkata begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Kalau kita nggak berubah, kita nggak bisa mengalami sesuatu. Justru karena kita berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita nggak diperbaharui, maka kita nggak bisa membedakan mana kehendak Allah. Kalau kita nggak diperbaharui, sikap kita nggak diperbaharui, attitude kita nggak diperbaharui, maka kita nggak bisa membedakan mana jalan Allah, jalan yang Tuhan sediakan, dan mana yang bukan. Kalau kita nggak bisa membedakan mana yang Tuhan sediakan dan mana yang bukan, otomatis pasti apa yang kita lakukan itu pasti salah. Tapi karena kita diperbaharui dari hari ke hari, makanya kita bisa membedakan, ini loh yang Tuhan mau. Ini loh yang baik. Dan ini yang sempurna. Kenapa? Karena diperbarui. Nah, kalau kita nggak diperbarui, kita nggak bisa bedakan. Makanya dari hari ke hari, kita harus izinkan bahwa hidup kita ini terus diperbarui. Hidup kita ini harus terus dibangun. Ketika sikap kita ini nggak diperbarui, ketika kita menghadapi tantangan, maka kita nggak akan bergerak kemana-mana. Dan saya tahu bahwa kehidupan kita ini nggak lepas dari tantangan. Selalu bangun tidur ada tantangan. Dan saya percaya bahwa tidak ada seorang pun dari kita di tempat ini yang mau diam di tempat. Semua pasti mau maju. Semua pasti mau berubah. Semua pasti mau sesuatu yang ditambahkan, sesuatu yang besar. Tapi nggak banyak yang mau memperbarui sikapnya. Nggak banyak yang mau diubahkan. Makanya malam hari ini kita mau belajar gitu ya dari kehidupan bangsa Israel. Coba kita buka Ulangan pasal yang pertama. Ulangan pasal pertama ayat ke-19 sampai ayat yang ke-33. Judulnya adalah riwayat ke-12 pengintai. Saya ambil dari Ulangan gitu ya, sebetulnya di kitab Keluaran ada tentang 12 pengintai. Tapi ini rangkuman supaya Bapak Ibu bisa lebih mengerti bagian besarnya gitu ya. Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-33. Riwayat ke-12 pengintai judulnya. Coba lihat ayat 19 dan 20 terlebih dahulu. Kemudian kita berangkat dari Horeb, katakan berangkat dari Horeb. Dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu. Ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Katakan sampai ke Kades Barnea. Sekali lagi sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Kita berhenti di ayat ke-20 dulu, saya mau jelaskan sebentar di ayat yang ke-19. Dikatakan bahwa kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu. Garis bawahi berangkat dari Horeb. Berangkat dari Horeb. Horeb itu adalah gunung Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Keluaran jelas dikatakan bahwa itu gunung Tuhan karena Musa mengalami satu penglihatan semak duri yang terbakar di sana.
Makanya Musa sebut bahwa gunung itu gunung Tuhan. Berangkat dari Horeb, Musa alami penglihatan semak duri yang terbakar di Horeb. Artinya apa? Garis bawahi berangkat dari Horeb. Kalau kita memulai perjalanan kehidupan kita dari roh, dari hadirat Allah, maka jangan kita mengakhirinya dengan daging. Karena firman Tuhan jelas, berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu. Hidup kita ini harus dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Dari Horeb. Kalau kita memulai segala sesuatu, hari ini kita berada di tempat ini, kita memulai mengambil sebuah komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mau memulai sesuatu yang baru. Maka di dalam perjalanan kehidupan kita, apapun yang terjadi, tantangan apapun yang kita hadapi, jangan akhiri dengan daging. Kalau kita memulai perjalanan berangkat dari Horeb, akhirnya harus Horeb. Akhirnya tetap harus roh. Kita nggak boleh mengakhiri dengan daging. Arah perjalanan kita itu harus seperti apa ya? Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita kehendaki. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat. Apapun yang kita lihat dan apapun yang kita hadapi, asal kita menghadapi dengan sikap hati yang benar, maka kita akan tetap sampai kepada Kades dan Barnea. Apapun, sekalipun di firman Tuhan dikatakan bahwa melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat. Gak mudah memang. Tapi kalau kita menjalani dengan sikap hati yang benar, kita akan sampai. Sama seperti firman Tuhan. Ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai. Kalau kita menjalani dengan sikap yang benar. Apapun tantangannya. Apapun persoalannya. Apapun yang kita hadapi. Kita akan tetap sampai kepada janji Tuhan. Kita akan tetap sampai kok. Apapun yang kita lihat. Sekalipun itu, ini berat banget. Ini dahsyat sekali yang ku alami, ini dahsyat. Dimanapun kita berada, asalkan sikap kita benar, maka Tuhan itu akan menuntun langkah-langkah kita. Sekalipun kita lihat pemandangan, tantangan yang begitu besar, dahsyat. Jangan khawatir, karena itu hanya apa yang nampak. Tampaknya dahsyat, tampaknya sulit. Itu hanya apa yang kelihatan. Karena sesungguhnya disinilah peperangannya. Sikap kitalah yang menentukannya. Ketika kita menghadapi sesuatu, sikap kita inilah yang nampak harusnya. Kalau sikap kita benar, hati kita benar di dalam meresponi setiap hal yang terjadi. Apapun yang kelihatannya berat akan lewat begitu saja. Yang setuju katakan amin. Kita gak boleh jadi orang Kristen yang hanya melihat sesuatu, waduh kok berat ya, kok sulit ya, langsung down. Melihat sesuatu tantangan yang begitu dahsyat, luar biasa beratnya, kita jadi orang langsung drop. Kita jadi orang yang langsung kecewa, langsung menyerah. Kekristenan kita gak boleh menjadi kekristenan yang gampangan. Ingat, kalau kita mulai dari Horeb, harus akhiri di Horeb. Kalau kita memulai dengan roh, apapun yang terjadi, akhirnya harus roh. Jangan daging. Karakter rohani kita ini gak terbentuk dengan sendirinya hanya karena kita menjadi Kristen. Aku jadi Kristen, otomatis karakternya masuk. Enggak. Karakter rohani kita gak terbentuk hanya karena kita melayani Tuhan. Enggak. Karakter kita gak terbentuk hanya karena kita ini datang ke gereja setiap minggu. Enggak. Tapi karakter rohani kita terbentuk ketika kita meresponi tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Di sanalah karakter rohani kita terbentuk. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Coba kita lihat ayat 21. Dikatakan begini. Ketahuilah, katakan ketahuilah. Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan. Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kata ketahuilah adalah kuncinya. Kita gak main tebak-tebakan. Tapi kata ketahuilah ini kuncinya. Kalau kita gak mengetahui rencana Tuhan dan janji Tuhan, maka kita berpotensi jatuh di tengah jalan.
Makanya Tuhan berfirman, ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menyerahkan itu kepada kita, kenapa kita perlu takut? Kan Tuhan sudah kasih. Tapi kalau kita nggak mengetahui bahwa itu sudah diberikan kepada kita, maka kita akan meraba-raba, kita akan menebak-nebak, dan kita bisa berpotensi berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita tahu bahwa itu sudah Tuhan berikan buat kita, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, barulah kita bisa jangan takut dan jangan patah hati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hidup kita ini dijaga sama Tuhan. Hidup kita ini dipegang sama Tuhan. Karena setiap janji Tuhan, setiap apapun yang hari ini yang Tuhan berikan buat kita, itu sudah benar-benar diberikan. Saya sering katakan ini, bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang iming-imingi. Tahu iming-imingi? Apa ya bahasa Indonesianya itu apa ya? Bingung ya? Memang Mbak, kosakata Indonesia itu paling luar biasa. Kayak gitu ya, di bahasa Inggris pun belum tentu bisa menjelaskan ini. Apa ya bahasanya? Hah? Iming-iming itu apa? Pamer? Bukan, diiming-iming itu apa? Ya gini. Ah? Ya, diiming-iming itu ditawari tapi gak dikasih. Itulah ya, tapi terlalu panjang diiming-imingnya gitu aja. Bisa tahu semua kan ya artinya. Masa begini, saya mau kasih nih, misalnya ke Pak Randy. Mau ini? Mau, kok nyimut? Ya itu diiming-iming. Itu diiming-imingi. Jadi kok nyimut gitu ya, saya gak tahu itu bahasa apa tapi kalau Bapak bisa tahu, berarti Pak Yusuf gak muda. Berarti udah gak muda lagi. Karena itu bahasa ketika saya anak-anak. Dikasih gitu. Kok enak? Iya. Kok enak? Oke lah. Tapi tetap enakan kok nyimut. Tuhan kita bukan Allah yang seperti itu. Tuhan itu kalau memberi, kasih. Gak pakai ada alasan apapun. Gak pakai, mau. Ayo sini. Tuhan yang saya kenal gak seperti itu. Kalau dia kasih sesuatu, dia kasih sampai kita pegang. Dia gak pernah iming-imingi. Makanya kata ketahuilah itu kuncinya. Kalau kita mau menang di dalam segala sesuatu, kita harus mengetahui bahwa segala janji Tuhan yang diberikan kepadamu, itu sudah diberikan. Katakan amin. Kita harus tahu bahwa segala hal yang Tuhan janjikan kepada kita itu pasti sampai kepada kita. Hanya yang menjadi persoalan begini. Ketahui Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu. Yang diserahkan apa? Negeri itu. Garis bawahi negeri itu ya. Yang diserahkan negeri itu kepadamu, majulah, dudukilah seperti yang difirmankan. Yang diserahkan negeri itu majulah dan dudukilah. Artinya kalau kita nggak maju, kita nggak sampai di negeri itu. Ya negeri itu nggak dikasih lah. Kan firman Tuhan jelas. Aku telah menyerahkan negeri itu. Majulah, dudukilah. Kalau kita nggak mau maju, nggak mau menduduki, negeri itu nggak pernah sampai kepada kita. Tapi ketika banyak orang ketika Tuhan berkata bahwa majulah, negeri itu sudah kuberikan kepadamu. Majulah, dudukilah. Lah mau maju. Respon sikap kita nggak mau. Makanya janji Tuhan gak pernah sampai kepada kita. Kenapa? Karena kita gak pernah maju. Sikap kita gak pernah berubah. Kita gak pernah menduduki. Kita gak pernah memenangkan pertempuran di dalam sini. Makanya janji Tuhan gak pernah sampai kepada kita. Aku akan menyerahkan negeri itu. Kamu akan maju, kamu akan menduduki. Itu baru diberikan kepada kita ketika kita ada di sana. Ketika kita berada di sana. Kalau kita gak berada di sana, gak mungkin itu yang mendekat. Tapi untuk kita berada di sana Tuhan bilang, jangan takut dan jangan patah hati. Jangan takut, jangan patah hati. Ini tentang sikap kita menjalani. Kita mau negerinya, tapi gak mau maju. Gak mau menduduki. Sama seperti bangsa Israel. Mau negerinya, tapi gak pernah mau maju.
Karena ayat ke-22 dikatakan begini. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu. Lihat, garis bawah kata menyelidiki negeri itu. Untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui. Dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Disinilah Bapak Ibu kita harus belajar percaya ketika segala sesuatu itu tampak besar, tampak mustahil, tampak berat. Di sini kita harus belajar percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan, ayo, aku mau memakai hidupmu. Kita mau selidiki dulu. Benar gak Tuhan mau pakai? Di sini kita harus belajar percaya Tuhan. Di dalam setiap tantangan kita harus belajar percaya sama Tuhan. Seharusnya apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita gak perlu pertanyakan. Apa yang Tuhan berikan itu indah dan sempurna. Tapi seringkali kita mempertanyakan. Ini orang Israel. Sudah dikasih tahu bahwa negeri itu kuberikan kepadamu. Tak selidiki dulu ya. Tak selidiki dulu. Orang Israel ini lucu menurut saya. Dia minta Tuhan bebaskan, Tuhan bebaskan. Gak ditambahin, Tuhan bawa ke negeri yang lebih baik. Tapi di tengah perjalanan dipertanyakan. Tuhan bilang, negeri itu baik. Tak lihatnya dulu ya. Tak lihatnya dulu. Kita harus belajar percaya apa yang Tuhan berikan buat kita. Tanpa pertanyaan seharusnya. Tapi pertanyaannya hari ini, banyak orang Kristen mempertanyakan. Coba kalau gak percaya. Ayo melayani Tuhan. Aku tak lihat waktuku dulu ya. Apa yang perlu dilihat? Ayo tertanam, bertumbuh. Memuridkan, dimuridkan. Tunggu, tak lihat dulu ya. Tak coba dulu ya. Bisa gak aku ngatur waktu? Apa bedanya? Padahal Tuhan mau kasih kita sesuatu yang baik. Sesuatu yang besar. Tapi kita mau lihat dulu kan? Coba siapa ada yang di tempat ini yang berkata, aku mau lihat dulu ya. Gak ada semua pemimpin di tempat ini. Ada yang mau lihat dulu? Angkat tangannya. Malaikat catat. Yang gak angkat tangan maksudnya. Semua orang begitu. Maunya terimanya baik. Tapi begitu suruh maju, aku selidiki dulu ya. Apa yang akan aku hadapi? Memangnya kalau yang dihadapi besar kenapa? Kan kuncinya ketahuilah, itu sudah diserahkan. Ngapain lagi diselidiki? Coba ayat 23. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari setiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan lalu sampai ke lembah Eskol. Kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya, katakan mengambil buah-buahan. Pula mereka membawa kabar kepada kita, demikian negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Coba lihat. Mereka menyelidiki. 12 orang diutus, semuanya pemimpin, semuanya orang ternama. Kepala suku semuanya dikirim semuanya, 12. Dan mereka mau menyelidiki, lihat. Dan mereka membawa bukti bahwa, oh ini memang subur. Ada buah-buahan, ada bukti nyata. Bukti konkret. Bahkan dia juga tahu bahwa negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Mereka tahu itu. Mereka tahu. Sesuatu yang baik. Yang dari Tuhan. Masih perlu pembuktian. Bayangkan. Oh, saya berdoa bahwa gak ada orang seperti ini di tempat ini. Kalau ada di tempat ini, berarti kita gak siap maju. Pada segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Itu luar biasa baik. Luar biasa baik. Janji itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, tapi orang Israel sendiri gak percaya. Mau selidiki, kirim 12 orang. Melihat apakah yang Tuhan bilang itu betul. Lihat kalau itu menguntungkan. Dan jika tantangannya gak begitu berat, mereka mau. Ya kan? Maunya instan. Maunya instan. Kekristenan kita gak boleh punya mental instan. Mau dapat sesuatu yang baik tanpa usaha.
Nggak bisa. Kalau kita lihat hal yang baik, hal yang benar dari Tuhan, maka kita perlu bayar harganya. Makanya Tuhan bilang, ketahuilah itu kuberikan kepadamu. Maju, dudukilah. Maju, duduki. Jangan takut, jangan patah hati. Pasti akan sampai. Itu jaminan Tuhan buat kita. Kalau itu sudah dijamin, kenapa kok kita nggak mau maju? Kalau itu sudah dijamin sama Tuhan, kenapa kok kita nggak mau masuk ke sana? Apalagi yang perlu ditunggu? Apalagi yang perlu dilihat? Orang Israel nggak langsung percaya dengan perkataan Tuhan. Mereka mau intip dulu. Dan mereka mau bawa bukti dulu. Dan ketika mereka bawa bukti buah-buahan, apa yang terjadi? Ayat 26, perhatikan. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana. Kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar, lebih tinggi daripada kita, kota-kota di sana besar. Dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Lihat, mereka udah nyata bawa buktinya, mereka udah lihat. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap gak mau maju. Mereka tetap gak mau maju. Mereka gak percaya bahwa apa yang baik gak bisa mereka terima. Mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Tuhan, mereka kecewa, mereka membesar-besarkan masalah, mereka ingin kembali ke Mesir, mereka masih dapat gratisan di situ. Tapi mereka lupa di Mesir mereka budak. Sudah nyata buktinya bahwa ini kebenaran, tapi disuruh maju. Nggak mau. Masuk JG, bertumbuh, dimuridkan. Baik gak? Siapa yang bilang baik? Angkat tangannya. Oh, ada yang bilang gak baik juga. Yang bilang baik, angkat tangannya, coba. Ya baik kan, semua setuju dengan saya, semua bilang baik ya. Tapi masih ada yang gak mau. Ketika selesai, lihat dulu ya. Padahal dia udah tahu bahwa ini komunitas benar, ini komunitas yang membangun, ini yang membuat kita bertumbuh. Tetapi ketika ayo lebih lagi, gak mau. Sama kayak orang Israel, dia udah dapat bukti buahnya nih. Tapi dia tetap gak mau jalan. Menurut Bapak Saudara, kalau Bapak bisa jadi Tuhan, enaknya diapain? Ya karena itulah makanya Bapak Saudara bukan Tuhan. Dia Allah yang begitu luar biasa. Masih kasih kepada kita kesempatan. Kita orang bebal nih. Makanya ketika kita menghadapi sesuatu, respon kita itu menentukan, sikap kita itu menentukan apa yang mau kita ambil. Respon kita menentukan. Orang Israel gak bisa dibawa maju karena sikapnya, karena mental budaknya. Udah lihat sesuatu yang baik, gak mau lakukan. Makanya kalau kita ini gak mengalami pembaharuan, kita pun juga gak akan mau maju. Kenapa? Sekalipun lihat yang baik, tetap gak mau jalan. Seringkali yang membedakan orang yang hidup dalam keberhasilan dan kegagalan itu terletak pada sikapnya. Pada sikapnya. Ketika sikap kita benar, ketika attitude kita benar dalam menghadapi persoalan yang terjadi, maka hasilnya akan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Artinya apa? Artinya ketika sikap kita benar, kita bisa mengubah tantangan jadi berkat. Ketika sikap kita benar. Ayat ke-29 dikatakan. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Ini yang mengatakan dari 12 orang yang diutus. Ini yang mengatakan ini 2 orang. Ini bukan perkataan Musa tetapi perkataan Yosua dan Kaleb. Ketika aku berkata kepadamu, jangan gemetar, jangan takut kepada mereka.
Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Lihat, dari 12, 2 punya pemikiran yang berbeda, 10 punya pemikiran yang berbeda. Tapi kita tahu 2 orang punya sikap yang benar akan selalu melahirkan perspektif yang benar yang jauh pasti berbeda. Orang yang sikapnya benar, perspektifnya pasti berbeda. Cara pandangnya beda. Di luar rata-rata. Sekalipun mungkin terkesan aneh, tapi itu benar. Orang yang sikapnya benar pasti akan mengalami perspektif yang beda. Dia gak akan pernah sama dengan yang 10 orang. 10 orang melihat yang sama. Bahwa lawannya raksasa. Tapi 2 orang perspektifnya beda. Bahwa Tuhan ada di depan, Tuhan berperang bagi kita. Sama ketika Tuhan mengeluarkan dari Mesir, Tuhan yang sama akan berperang buat kita. Perspektifnya beda. Kenapa? Pertanyaannya, 10 orang gak mikir kayak gitu. Kenapa 10 orangnya gak mikir kayak gitu? Karena mereka gak mau dibawa maju. Mereka gak mau dibawa maju. Tapi 2 orang ini, dia mau maju. Tuhan berkata bahwa aku memberikan negeri itu, majulah, dudukilah, dan dia mau maju. Orang yang mau maju, perspektifnya pasti beda. Kita harus ingat bersama Tuhan, kita harus siap berjalan dalam hal yang gak masuk akal. Bersama Tuhan kita harus siap dengan hal yang gak masuk di dalam logika. Ingat firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahui? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kok bisa Tuhan lakukan itu? Kalau kita gak niat maju, gak mau dibawa maju, kita gak bisa berpikir tentang ini. Tapi karena kita dibawa maju, mau menduduki, mau berjalan, mau diubahkan, mau diperbarui, maka firman ini akan jadi real dalam hidup kita. Tuhan bisa lakukan segalanya. Tuhan bisa buat jalan sekalipun gak ada jalan. Tuhan bisa buka pintu ketika semua pintu tertutup. Ketika sikap kita benar menghadapi persoalan, maka Tuhan akan berikan hikmat untuk buka jalan. Tuhan akan berikan. 12 orang diutus, 10 bawa kabar busuk, 2 orang dengan sikap yang benar. Dalam melihat tantangan mereka kembali dengan perspektif yang benar. Dan perspektifnya beda dari yang 10 orang. 10 banding 2 artinya cara pandang 2 orang adalah cara pandang yang di luar rata-rata. 10 orang itu rata-rata. 2 orang itu bukan orang yang rata-rata. Mungkin orang bisa melihat, kamu ini aneh. Gak apa-apa. Saya mending disebut orang aneh, tapi benar. Daripada orang yang berpikiran rata-rata, tapi gak benar. 2 orang bilang, aneh. 10 orang melihat yang sama, kamu melihat yang berbeda. Aneh pun benar, gak apa-apa. Saya berdoa setiap diri kita ini mikirnya semua perspektifnya pasti aneh tapi benar semua. Sometimes ya di dalam Tuhan itu kita harus pede, bukan? Saya nggak menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu